فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita selesai dari darsus tsalits berkaitan dengan arkanul iman, dan semua pembahasan aqidah fillah ya bersumber dan berporos pada hal ini. Cuman pengembangan dan luasnya pembahasan yang semakin meningkat ketika seorang naik pada kitab-kitab yang lebih meluas. Sehingga seorang penuntut ilmu ketika ingin berkembang, ketika ingin semakin luas hal-hal yang diilmuinya terkait rukun-rukun iman, maka mengembangkan dari ini. Iman kepada Allah dikembangkan berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat, kemudian para malaikat juga semakin diluaskan dengan merujuk pada sumber-sumber kitab yang membahas secara meluas. Nah, sekarang kita masuk pada ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. Aqsamut tauhid wa aqsamus syirik. Jenis-jenis tauhid dan jenis-jenis syirik. Qala al-'allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala, bayanu aqsamit tauhid. Yang awal yaitu penjelasan tentang jenis-jenis tauhid. Wahiyya thalathatun, tauhidur rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah wa tauhidul asma was sifat. Ini setiap muslim hendaknya mengetahui pembagian tauhid tersebut. Bahwasanya tauhid itu ada 3 macam, rububiyyah, uluhiyah dan asma was sifat. Amma tauhidur rububiyyah fa huwa al-imanu bi anna Allah subhanahu al-khaliqu li kulli syai' wal mutasarrifu fi kulli syai' la syarika lahu fi dzalik. Adapun tauhidur rububiyyah maka itu adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu dan yang mengatur segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya. Dengan ungkapan yang lebih ringkas yaitu apa? Ifradullah ta'ala fil khalqi wal mulki wat tadbir. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam penguasaan dan dalam pengaturan. Wa amma tauhidul uluhiyah, adapun tauhidul uluhiyah fa huwa al-imanu bi anna Allah subhanahu huwal ma'budu bihaqqin la syarika lahu fi dzalik. Adapun tauhidul uluhiyah maka maksudnya adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah al-ma'budu bihaqqin. Dialah apa? Al-ma'budu bihaqqin maksudnya apa? Indak ya Muna, zat yang diibadai yang hak. Tayyib, dialah zat yang hak
untuk diibadahi satu-satunya. La syarika lahu fi dzalik, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Atau dengan istilah yang lebih ringkas apa? Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Itu inti dari tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wa huwa makna la ilaha illallah, dan itu adalah makna dari la ilaha illallah. Fa inna ma'naha la ma'buda haqqun illallah. Karena sesungguhnya makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun, tidak ada zat yang diibadahi yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah yang diibadahi dari berhala-berhala, para jin, syaitan, ataupun orang-orang saleh atau kubur-kubur, maka itu diibadahi tanpa hak. Yang hak untuk diibadahi hanya Allah saja. Fajami'ul ibadati min salatin wa saumin wa ghairi dzalik yajibu ikhlasuha lillahi wahdah. Sehingga semua ibadah-ibadah baik berupa salat, puasa dan yang lainnya wajib untuk diikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Wala yajuzu sarfu syai'in minha li ghairihi, tidak boleh memalingkan sedikit pun dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tauhidul asma' wa sifat fa huwa al-imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal ahaditsis sahihati min asma'illahi wa sifatih. Adapun tauhidul asma' wa sifat, maka itu adalah beriman dengan semua yang datang di dalam Al-Quran yang mulia dan hadits-hadits yang sahihah yang berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Berarti secara mudahnya tauhidul asma' wa sifat yaitu apa? Ifradullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatih ats-tsabitati fil Qur'ani wa sunnati nabiyyih, yaitu mengisahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang tetap di dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi-Nya. Wa itsbatuha lillahi wahdahu 'ala al-wajhi al-la'iqi bihi subhanahu, dan menetapkan nama serta sifat-sifat tersebut bagi Allah saja, makanya masuk dalam tauhid. Karena tidak boleh kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang khusus bagi Allah kepada selain Allah. Jadi kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala semata, 'alal wajhil la'iqi bihi subhanahu, penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menetapkan, ya tetapkan sesuai dengan keagungan Allah. Jangan sampai apa kita tetapkan berdasarkan kekurangan makhluk. Kalau sifat-sifat ada pada makhluk seperti sifat melihat, Allah juga memiliki sifat melihat, tapi tetapkan melihatnya Allah sesuai dengan keagungan Allah, berarti melihat yang sempurna, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Sedangkan makhluk kan penglihatannya terbatas. Sesuatu di balik tembok saja sudah tidak bisa dia lihat, walaupun dia tempelkan matanya ke tembok. Sedangkan penglihatan Allah penglihatan yang sempurna, tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Ini contoh. Maka kita tetapkan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah, dengan menjauhi 4 hal yang dilarang, min ghairi tahrif, tanpa tahrif, wala ta'til, tanpa ta'til,
wala takyif tanpa takyif, dan wala tamtsil tanpa melakukan tamtsil. Ini 4 hal yang wajib dijauhi yang insyaallah akan dibahas pada syarah secara terperinci. Amalan biqaulihi ta'ala, sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dia adalah Allah al-ahad, zat yang maha esa. Allahus samad, yaitu Allah as-samad, zat yang manusia dan semua makhluk secara keseluruhannya bergantung kepadanya dan butuh kepadanya. Sedangkan Allah tidak butuh kepada siapapun selainnya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding, semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala satupun. Wa qauluhu azza wa jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini juga ayat pokok berkaitan dengan asma wa sifat. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, dan dia adalah as-sami', zat yang maha mendengar, al-basir, zat yang maha melihat. Wa qad ja'alaha ba'du ahli al-ilmi naw'ain. Faedah yang masyhur pembagian dari tauhid 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tapi ya, kata beliau, waqad ja'alaha ba'du ahlil ilmi naw'ain. Sebagian ahlul ilmi menjadikan tauhid itu hanya 2 jenis saja. Dan ini tidak bertentangan, karena apa? Yang namanya taksimat. Taksimat itu kan diambil dari apa? Tatabbu' wal istiqra'. Penelitian, penelaahan. Dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah diteliti, ditelaah, kemudian bisa dipilah-pilah penyebutan tentang tauhid. Maka dipilah-pilah, ada yang berkaitan dengan rububiyah, berkaitan dengan apa? Penciptaan, pengaturan, penguasaan sendiri kan. Yang berkaitan dengan uluhiyah, penetapan bahwasanya Allah yang hak satu-satunya untuk diibadahi. Kemudian yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat. Nah, sebagian menjadikan 2 saja dengan menggabungkan tauhidul asma wa sifat dengan tauhid rububiyah. Ini tidak masalah. Karena menjadikan 2 jenis, yaitu wa adkhala tauhidal asma wa sifat fi tauhidir rububiyah. Ya. Ulama yang menyebutkan cuma 2 jenis tauhid saja, yaitu mereka memasukkan tauhidul asma wa sifat dalam satu jenis tauhid bersama dengan tauhidur rububiyah. Baik. Yang kemudian dinamakan tauhidul ma'rifah wal itsbat. Diungkapkan dengan apa? Sebagian mengungkapkan dengan tauhidul ma'rifah wal itsbat. Wala musyahanah fi dzalik, dan tidak perlu untuk berdebat, berselisih dalam hal tersebut. Karena apa? Ini sekedar istilah. Nah, sedangkan tauhidul uluhiyah tetap jadi satu, yang juga diistilahkan pada yang membagi 2 ini menjadi satu istilah, yaitu tauhidul qasdi wat talab. Tauhidul qasdi wat talab, atau terkadang diungkapkan dengan at-tauhidul iradi at-talabi. Nah, maknanya sama, yaitu tauhid al-uluhiyah, atau juga dinamakan tauhidul ibadah. Tidak ada apa persengketaan dalam masalah istilah. Yang penting apa? Makna yang diinginkan harus tahu. Li'annal maqsuda wadihun fi kilat taksimain, dikarenakan maksudnya jelas pada kedua pembagian tadi. Berbeda dengan pembagian yang dimunculkan oleh sebagian ahli bidah seperti Khawarij dan yang lainnya, yang kemudian mereka memunculkan jenis yang keempat dalam pembagian tauhid, yaitu tauhidul hakimiyah. Tauhidul hakimiyah
Penetapan ini akan diingkari oleh para ulama. Kenapa? Karena penetapannya dibangun di atas maksud yang batil. Sebagaimana maksudnya orang-orang Khawarij, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak tapi diinginkan dengannya batilan. Bukan berarti kita mengingkari bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak menetapkan hukum. Kita tetapkan itu. Memang Allah adalah satu-satunya hak yang berhak menetapkan hukum. Dan ini masuk dalam jenis tauhid apa? Endang ya syukran. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Nah. Atau kapan apa tadi yang menggabungkan dua-duanya? Tauhidul ma'rifah wal itsbat. Baik. Sudah masuk. Nah, kenapa mereka menyendirikan? Nah, orang-orang Khawarij ini menyendirikan untuk apa? Untuk menyebarkan takfir, pengkafiran terhadap apa? Hukamul muslimin. Takfir terhadap para penguasa-penguasa kaum muslimin dengan slogan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali itu hak Allah Subhanahu wa taala saja. Memang kalimatnya hak, tapi yang diinginkan kebatilan untuk mengkafirkan para penguasa kaum muslimin. Nah, padahal terkait masalah berhukum dengan selain hukum Allah, perinciannya banyak disebutkan oleh para ulama. Baik. Sekarang kita baca syarah. Man yaqra? Qala syarih hafizahullah ta'ala at-tauhidu masdaru wahada yuwahhiduhu tauhidan. Tauhid itu adalah bentuk masdar dari wahada. Antum tasydid itu haknya. Wahada yuwahhidu tauhidan. Wazan apa ini? Indang ya zikri fa'ala yufa'ilu. Apa masdarnya? Taf'ilan. Maka jadinya tauhidan. Maknanya dari wahada ja'alahu wahidan. Maksud dari wahada yaitu apa? Ja'alahu wahidan, menjadikannya satu. Naam. Ai fardan, yaitu sendirian. Wa wahhadahu qala innahu wahidun ahad. Wa wahhadahu, dan menjadikan tauhid yaitu maksudnya mengatakan bahwasanya dia adalah zat yang satu, yang tunggal. Au qala la ilaha illallah, atau mengucapkan la ilaha illallah, pengakuan tauhid bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Wal wahidul wal ahadu, al wahid dan al ahad wasfun ya, wasfu ismil bari ta'ala li ikhtisasihi bil ahadiyah. Dan al wahid serta al ahad ini akhwan dua nama dari nama-nama Allah. Baik. Apa dalil untuk nama Allah al wahid? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dan dia adalah al-wahid al-qahhar. Wa barazulillahil wahidil qahhar. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Nah, dan beberapa ayat yang lain. Dan al-ahad Allah Subhanahu wa ta'ala katakan pada ayat yang sangat masyhur, qul huwallahu ahad. Nah,
yang semuanya wasfu ismil bari ta'ala liikhtisasihi bil ahadiyah, yaitu pensifatan nama Allah Subhanahu wa taala dengan pengkhususan Allah dengan apa? Sifat ahadiyah. Jadi pada al-wahid dan al-ahad diambil darinya sifat apa? Sifat al-ahadiyah, sifat keesaan. Karena telah kita lewati dulu, bagi yang pernah ikut pada pembahasan Al-Qawaidul Muthla, bahwa pada setiap nama dari nama-nama Allah ditarik darinya apa? Suatu sifat. Dari sifat dari nama Al-Wahid dan Al-Ahad ditarik sifat apa? Al-Ahadiyah, sifat keesaan. Karena Allah Subhanahu wa taala dikhususkan dengan keesaan dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ini maksudnya. Nah, wa summiya dinul islami tauhidan li'anna mabnahu ala anna Allah wahidun fi mulkihi wa af'alihi la syarikalah, wa wahidun fi dzatihi wa sifatihi la nadhira lah, wa wahidun fi ilahiyatihi wa ibadatihi la niddalah. Dan dinamakan agama Islam dengan agama tauhid. Dan ini adalah semua agama yang dibawa oleh para nabi. Alhamdulillah. Semua agama yang dibawa para nabi adalah agama tauhid. Kenapa dinamakan Islam dengan agama tauhid? Li'annaha mabnahu, karena apa? Landasan dari Islam dibangun di atas apa? Dibangun di atas keyakinan bahwasanya Allah itu wahidun fil mulki, wahidun fil mulki, zat yang maha esa dalam penguasaannya, wa af'alihi la syarikalah, dan dalam perbuatan-perbuatannya tidak ada sekutu baginya. Ini tauhid rububiyah. Wa wahidun fi dzatihi wa sifatihi la nadhiralah, dan Allah itu esa dalam zatnya serta sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamainya sedikit pun, tidak ada yang menyamainya satupun. Ini tauhidul asma wa sifat. Wa wahidun fi ilahiyatihi wa ibadatihi la niddalah, dan Allah itu esa dalam keilahiyaan, ya, keilahiyaan, yaitu bahwasanya Allah itu satu-satunya ilah yang hak diibadahi, dan esa dalam hak untuk peribadatan, tidak ada tandingan baginya. Ini tauhidul uluhiyah. Berarti intinya Islam dinamakan agama tauhid. Kenapa? Karena landasan pokok Islam itu dibangun di atas apa? Di atas tiga tauhid ini. Wa ila hadhihi al-anwa'i tsalatsa yanqasimu tauhidul anbiya'i wal mursalin alladzina ja'u bihi min indillah wa hiya mutalazimatun, dan kepada jenis tauhid yang ketiga inilah tauhidnya para nabi-nabi dan rasul terbagi, yang mereka semua datang dengan membawa ajaran tauhid itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagian tauhid menjadi tiga itu bukan pembagian yang bid'ah sebagaimana dituduhkan oleh mereka-mereka yang tidak paham istilah bid'ah. Ketika salafiyun ahli sunnati wal jamaah membeberkan kebid'ahan yang banyak terjadi di masyarakat dalam ibadah maupun dalam akidah, kemudian muncul beberapa tokoh mengatakan kalian salafiyun, yang terkadang dimunculkan dengan istilah untuk membuat manusia lari dengan istilah Wahabi. Kalian Wahabi juga berbuat bid'ah dengan membagi tauhid menjadi tiga. Kita katakan kalian tidak tahu apa itu bid'ah. Pembagian ini bukan pembagian yang mubtada', karena pembagian dibangun di atas metode pembagian yang diakui. Karena pembagian dalam istilah syar'i, dalam
cabang-cabang ilmu syar'i ini ketika dibangun di atas tatabbu' wal istiqra' yang tam diakui. Dan tidak harus kemudian dalam Al-Quran penetapan innat tauhida salasatu anwa' enggak ada. Memang kalau dicari kalimat itu ya tidak ada. Cuman dalil-dalil menunjukkan ketika dipilah-pilah tauhid, terpilah-pilah menjadi 3 jenis ini. Nah, dan semua nabi ketika menyeru umatnya datang dengan apa? Dengan tauhid yang 3 ini. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Wahiyya mutalazimah, dan ketiga-tiganya ini mutalazimah, saling terkait, tidak bisa dipisah-pisah. Ini namanya mutalazimah. Tidak bisa dipisah-pisahkan, ikhwan. Mengakui tauhid rububiyah tak, tanpa mengesahkan ibadah kepada Allah dan diakui bertauhid. Demikian pula kalau mengesahkan Allah dalam ibadah tapi kok dia apa? Sesat dalam tauhidul asma wa sifat, juga belum dikatakan bertauhid yang benar. Baik. Jadi mutalazimah, saling terkait, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kullu naw'in minha la yanfakku 'anil akhar. Nah, ini dijelaskan makna mutalazimah. Masing-masing jenis dari 3 tauhid ini tidak bisa terpisah-pisah dari yang lain. Faman ata bi naw'in minha wa lam ya'ti bil akhar, fama dzaka illa li'annahu lam ya'ti bihi 'alal wajhil kamalil maqlub. Kalimat bagus yang dikutip dari Taisirul Azizil Hamid, salah satu syarah yang awal-awal dikarang untuk kitab tauhid. Maka siapa saja mendatangkan satu jenis dari 3 jenis tauhid ini tapi tidak mendatangkan jenis tauhid yang lain, maka tidaklah hal itu terjadi kecuali karena dia belum mendatangkan tauhid jenis yang dia tetapkan secara sempurna dan belum mendatangkan sesuai dengan yang dituntut darinya. Paham? Misalnya, kawan, orang-orang musyrikin, mereka mengakui tauhid rububiyah, Allah pencipta, mengakui tidak? Mengakui. Allah memberi rezeki. Orang kafir Quraisy mengakui tidak? Fadil? Mengakui. Tapi mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini menunjukkan penetapan rububiyah mereka juga belum sempurna. Karena kalau mereka menetapkan rububiyah Allah secara sempurna, mesti akan menuntut mereka untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Sebab seorang yang yakin Allah adalah penciptanya, Allah pemberi rezekinya, Allah yang mengatur semua urusannya, berarti seharusnya dia hanya menyerahkan ibadah kepada siapa? Kepada sang pencipta tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Makanya kalau mengingkari satu jenis tauhid, nah, dan dia menetapkan tauhid yang lain, menunjukkan tauhid yang dia tetapkan itu belum dia tetapkan secara sempurna sesuai dengan yang diinginkan. Contoh tauhidul asma wa sifat yang banyak manusia terjatuh di dalamnya dalam kekeliruan. Mengaku mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, tapi terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah dia menolak. Maka ini juga menunjukkan dia belum mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah secara sempurna. Pahami ini dengan baik. Wa ala hadza yakunu tauhidu huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala birrububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Maka berdasarkan penjelasan ini, jadilah tauhid secara keseluruhan itu maknanya apa? Kalau kita ditanya tauhid maknanya apa dengan makna yang menyeluruh, ya kita sebutkan ini. Tauhid maknanya adalah apa? Ifradullah subhanahu wa ta'ala birrububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat, sehingga mencakup semua jenis tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada rububiyah, uluhiyah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah.
kepadaku. Ada pertanyaan, Indak Muhammad Aceh. Di antara tanda-tanda isim adalah apa? Kasrah, ya kan? Dan fi'il itu tidak dikasrah. Ada apa? Tanda isim kasrah. Kenapa di sini ya'buduni? Kok fi'il di sini dikasrah ini akhirnya ya'buduni? Karena di sini ada ya yang dibuang. Asalnya apa? Ya'buduni atau ya'budunani. Naam. Taib ya'budunani. Kemudian untuk takhfif maka apa? Ya mutakallim tersebut dibuang. Maka maknanya kawan, illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun yakni yuwahhidun. Beribadah kepadaku maksudnya adalah untuk mentauhidkanku. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu mawdi'in fil Qur'ani u'budu fa maknahu wahhidullah. Ini faedah bagus. Naam. Dikutip dari Hasyiyah Ibnu Al-Qasim. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semua tempat di dalam Al-Qur'an perintah untuk u'budu. Yang ini perintah pertama dalam Al-Qur'an, akhwan. Di mana perintah pertama dalam Al-Qur'an? Indak ya Abdurrahman Riau. Perintah pertama di dalam Al-Qur'an, antum baca dari Al-Qur'an sejak awal dari Al-Fatihah. Perintah pertama baru didapati di sini, perintah untuk manusia pertama kali. Mana? Mana ayatnya? Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, perintah u'budu dalam semua ayat di dalam Al-Qur'an maka maknanya adalah wahidullah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya ibadah pada Allah, juga boleh ibadah kepada selainnya, tidak, tapi u'budu maksudnya adalah apa? Wahidullah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penalaran dan penjelasan yang bagus, antum pahami dengan baik, akhwan. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.